Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Anggriani dengan NIM J1B023144 akan mempresentasikan tentang perencanaan sistem PLTS off-grid untuk pertanian cabai rawit di Desa Mantang, Lombok Tengah. Yang pertama, bab 1 pendahuluan latar belakang. Desa Mantang, Kabupaten Lombok Tengah memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, terutama budidaya cabai rawit. Selain itu, wilayah ini juga memiliki potensi sumber energi surya yang sangat baik karena intensitas sinar matahari yang tinggi sepanjang tahun. Sekitar 70% wilayah Lombok Tengah dinilai sangat sesuai untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Sehingga energi surya dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif yang ramah lingkungan untuk mendukung kegiatan pertanian. Oleh karena itu, Desa Mantang berpotensi menerapkan sistem PLTS off-grid sebagai sumber energi mandiri yang berkelanjutan. Di sini gambaran umum proyek pertanian, adapun parameternya yaitu nama perkebunan, pertanian tempo, komoditas cabai rawit, lokasinya Tempo, Mantang, Lombok Tengah, luas lahan 1,5 hektar, koordinasi GPS 8 derajat 36,37,0 atau 616 derajat 18,452 m. Ketinggian tempat di sini 361 mdpl. Studi lokasi atau potensi energi surya. Lokasi perancangan Desa Tempo, Kecamatan Mantang, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Di sini parameternya GHI tahunan, nilainya 1797 kWh meter kuadrat per tahun. GHI harian 4,92 kWh meter kuadrat per hari. DNI tahunan 1343,3 kWh m kuadrat per tahun. PVO tahunan 1451,6 kWh per KWP per tahun. PVO harian 3,977 kWh per KWP per hari. Parameter panel dan kemiringan yaitu latitude lokasi minus 0,08,608857 derajat. Til optimum 12 derajat, azimut 0 derajat, arah hadap panel utara. Kelayakan lokasi yaitu radiasi matahari tinggi dan stabil sepanjang tahun, lahan terbuka, fotografi relatif datar. Yang ketiga, minim bayangan dari bangunan atau vegetasi. Yang keempat, dekat dengan beban utama atau pompa irigasi. Terakhir, akses instalasi dan pemeliharaan baik. Analisis kebutuhan energi. Yang pertama, pompa air irigasi, dayanya 1000, jumlahnya 1, operasi 5 jam per hari, energinya 5000. Yang kedua, sensor kelembaban tanah, dayanya 2, jumlah 1, operasi 24 jam per hari dengan energi 48. Yang ketiga, Arduino Uno dan LCD, dayanya 5W, jumlah 1, operasi 24 jam per hari dengan energi 5168. Total energi beban yaitu 5168 Wh per hari. Faktor kehilangan sistem yaitu 20% dan energi desain yaitu 6220. Perancangan sistem PLTS panel surya dan baterai. Yang pertama, panel surya, energi harian 6202 Wh per hari, PSH 5,5 jam per hari, efisiensi sistem 80%, kapasitas minimum 1410 WP, kapasitas terpilih 1650 WP. Spesifikasi panel, mereknya monokristalin 55 WP. Yang kedua, perancangan baterai, energi harian 6202 Wh,
harian otonomi 1 hari, tegangan sistem 48 volt, DOD 80%, kapasitas minim 161,5 Ah, kapasitas terpilih 200 Ah. Tipe baterai yang dipakai LiFePO4 48V 200 Ah. Perancangan sistem PLTS SCC dan inverter. Solar Charger Controller atau SCC, yang pertama arus maksimum 34,4 ampere, faktor keamanan 1,25, arus SCC minimum 43A, SCC terpilih 60 ampere, tipe MPP 60 ampere 80V. Yang kedua inverter, total daya beban 1007. Yang kedua faktor keamanan 1,25, kapasitas minimum 1258,75, kapasitas terpilih 2000 watt. Komponennya yaitu MCB DC dengan spesifikasi 63A 2 pole, fungsinya proteksi sisi panel dan baterai. Yang kedua MCB AC 10A 220 VAC, fungsinya proteksi keluaran inverter. Yang ketiga Fuse 60A DC, proteksi arus hubung singkat. Perencanaan instalasi dan tata letak. Di sini rekapitulasi rencana instalasi. Lokasi Desa Tempo, Lombok Tengah, NTB. Koordinasi 08,608857 derajat. Kapasitas PLTS 1,65 kWp. Jumlah panel 3 unit. Luas area instalasi 9,66 meter kuadrat. Til Angel 12 kuadrat, azimut 0 arah utara. Baterai LiFePO 448V 20 Ha, SCC MPPT 60 ampere dan inverter Purcell Wave 2000 watt. Alur sistem PLTS, panel surya menghasilkan energi DC dari radiasi matahari. SCC MPPT mengatur pengisian baterai atau proteksi over dan under. Baterai menyimpan energi untuk operasi malam atau mendung. Inverter mengubah DC menjadi AC. Beban irigasi, pompa air plus sensor plus Arduino LCD. Analisis ekonomi. Rancangan anggaran biaya, panel surya 505 WP, jumlah 3 unit seharga 2.565.000, totalnya 7.695.000. SCC 1 unit 272.400, totalnya 272.400. Baterai 1 unit 3.313.000, jadi totalnya 3.313.000. Inverter 2000 1 unit 223.796 rupiah, totalnya 223.796 rupiah. Kabel DC lebih kurang 15-20 meter 600.560. Kabel AC kurang lebih 5-10 meter 507.640. Komponen proteksi jumlahnya 5 item, totalnya 240.690.000. Struktur penyangga 1 set 145.000, total 145. Jadi jumlah total investasi di sini yaitu 13.166 rupiah. Baik, adapun kesimpulan dan saran di sini yaitu lokasi di Desa Tempo memiliki potensi surya baik. Yang kedua, kebutuhan energi sistem irigasi
5,61 kWh per hari setelah rugi 20%, energi desain 6,20 kWh per hari. Yang kedua, sistem PLTS off-grid terdiri dari 3 panel. Yang keempat, sistem menghasilkan 7,23 kWh per hari. Dan terakhir, nilai ekonomi energi 3.811.000 per tahun berdasarkan tarif PLN 1 per TR Rp 1.444,70 kWh. Total investasi seharga 13 juta. Adapun sarannya yaitu lakukan pengukuran lapangan langsung untuk data akurat. Yang kedua, gunakan simulasi PF-Type atau Homer Pro untuk desain lebih rinci. 3. Kembangkan analisis NPV, IRR, BCR, dan payback period. Yang keempat, pertimbangkan sistem monitor berbasis IoT real time. Yang kelima atau terakhir, kembangkan sistem PLTS. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.